Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari digoxin. Nah, di sini yaitu ini gambarnya ya. Di sini investigator evaluate effects of two different medication of heart rate, yaitu artinya peneliti mengevaluasi efek dua obat yang berbeda terhadap denyut jantung populations patient with persistent atrial fibrillation. Pasien dengan fibrilasi atrium persisten, protokol, patients receive therapeutic doses of medication for several days, yaitu artinya pasien menerima dosis terapeutik obat selama beberapa hari. Heart rates are measured, denyut jantung diukur over 24 hours at rest, yaitu selama 24 jam saat istirahat. During 10 minutes of moderate exercise, selama 10 menit saat aktivitas sedang. Comparison, yaitu results compared with placebo on displayed on graphs, yaitu perbandingan hasil dibandingkan dengan placebo dan juga ditampilkan dalam grafik. Which of the following medications is most likely represented by the red line, yaitu obat manakah yang paling mungkin direpresentasikan oleh garis merah, yaitu A. Amlodipine, B. atenolol, C. digoxin, dan juga D. lisinopril. Di pause terlebih dahulu, kemudian juga jawabannya adalah C, yaitu digoxin. Nah, clinical reasoningnya yaitu di sini identifikasi what the question is testing, yaitu pasien mengalami persistent fibrillation, goalnya adalah rate control yaitu ventricular rate, measure yaitu at rest 24 hours, during exercise yaitu 10 minutes. So the question test how the drug control heart rate at rest versus exercise. Nah, di sini kita analisis grafiknya. Red line itu kan gambar ini ya. Lower heart rate dan placebo at rest. Jadi kayak heart rate-nya tuh lebih rendah daripada placebo saat istirahat. But during exercise, tapi selama olahraga, heart rate still increase significantly. Heart rate-nya masih meningkat secara signifikan. Tidak terkontrol dengan baik. Interpretasi adalah bekerja pada saat rest tapi tidak selama exercise. Nah, kemudian juga di sini match mechanism to pattern, yaitu kita menanyakan obat yang mana slow heart rate at rest, yaitu menurunkan heart rate saat istirahat, tapi kehilangan efeknya saat istirahat, saat olahraga. Jawabannya adalah digoxin. Mekanisme itu meningkatkan parasimpatetik atau vagal tone dan juga menurunkan slow avenue conduction. Kemudian juga kenapakah ini gagal saat olahraga, yaitu exercise ini meningkatkan sympathetic activity, menurunkan parasympathetic tone. Hasilnya adalah digoxin efek menjadi lemah dan juga heart rate meningkat. Final diagnosis yaitu bekerja saat istirahat dan juga gagal saat olahraga itu berupa digoxin. Nah, exam trick yaitu if you see good rate control at rest. Jadi kalau kamu melihat rate controlnya bagus saat istirahat dan juga jelek saat olahraga, kita memikirkan digoxin. One line memory itu digoxin mengontrol AF saat istirahat tapi gagal saat olahraga. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini definisinya atrial fibrilasi adalah irama jantung tidak teratur dan juga cepat, atrium bergetar, tidak kontraksi efektif. Akibatnya adalah impuls listrik kacau sebagian diteruskan ke ventricle menyebabkan denyut cepat dan juga irregular. Etiologi yaitu hipertensi, penyakit jantung atau valve CAD, hipertiroid dan juga alkohol atau holiday heart. Nah, patogenesis yaitu aktivitas listrik atrium tidak terkoordinasi, banyak impuls masuk ke avenode jadi filter menentukan berapa banyak impuls ke ventricle. Patofisiologi apa dampaknya, itu ventricle berdampak cepat tidak teratur, kalau terlalu cepat curah jantung menurun dan juga gejala muncul. Selain simptom plus alasan palpitasi karena denyut jantung tidak teratur, lemas karena kardiak menurun, sesak karena perfusi buruk, resiko stroke itu darah stagnan di atrium yaitu menyebabkan bekuan. Tujuan terapi bukan menyembuhkan ritme dulu, tapi kontrol denyut jantung atau rate control. Targetnya kurang dari 85 bpm, istirahat kurang dari 110 sampai 120 yaitu olahraga. Obat rate control itu penting banget, beta blocker atau atenolol terbaik. Mekanisme adalah blok simpatis, efeknya adalah menurunkan HR saat istirahat, menurunkan HR saat olahraga, paling efektif. B yaitu verapamil atau diltiazem. Mekanisme adalah blok kalsium di avenode, efeknya menurunkan HR saat istirahat, menurunkan HR saat olahraga, hampir sama dengan beta blocker. Digoxin yaitu kunci soal mekanisme meningkatkan parasimpatis atau vagus, yaitu pas saat istirahat yang menurunkan heart rate, saat olahraga tidak efektif.
Kenapa saat olahraga meningkatkan simpatis, parasimpatis menurun sehingga efek digoksin kalah? Nah, ringkasan mekanismenya adalah beta blocker itu lawan simpatis selalu efektif, digoksin itu naikkan parasimpatis hanya saat santai. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Amlodipin vasodilator pembuluh darah tidak kerja di AV node, HR tidak turun benar jika hipertensi. B. Yaitu atenolol yaitu menurunkan HR saat istirahat olahraga, kurva akan tetap rendah saat exercise, tidak sesuai grafik soal. C. Digoxin menurunkan HR saat istirahat, tidak efektif saat olahraga sesuai grafik. D. Yaitu lisinopril yaitu ACE inhibitor tidak mempengaruhi AV node, HR tidak berubah. Benar jika hipertensi atau gagal jantung. Cara pikir soal itu kalau lihat grafik HR turun saat istirahat tapi naik saat olahraga, jawabannya adalah digoksin. Kalimat super hafal yaitu digoksin hanya kerja saat istirahat, kalah saat olahraga.